Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPL, dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua. Baik, di sini saya dan rekan saya sebagai kelompok 4 dengan penyampaian materi Sejarah Filsafat Zaman Abad Pertengahan dan Abad Modern. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ratu Syahna Azhari sebagai moderator dan rekan saya yaitu Susilawati. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 1476, yakni pada masa berakhirnya Kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya Kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel atau sekarang disebut dengan Istanbul sebagai data awal zaman abad pertengahan. Dan tahun 1492 itu ada penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Selanjutnya, periode abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad yang sebelumnya, yaitu dengan timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Zaman pertengahan itu disebut dengan zaman keemasan bagi kekristenan. Selanjutnya, ciri-ciri berfilsafat pada abad pertengahan. Yang pertama, cara berfilsafat ini dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan ini dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode patristik dan periode zaman skolastik. Periode patristik ini berada pada 100 sampai 700 Masehi. Patristik berasal dari kata Latin yaitu patres yang berarti bapak-bapak gereja, ialah ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Selanjutnya periode skolastik. Istilah skolastik ini dari kata sifat yang berasal dari kata school atau schooler yang berarti sekolah yang mempunyai arti kurang lebih yaitu ajaran atau sekolahan. Periode puncak perkembangan skolastik pada abad ke-13. Periode puncak perkembangan skolastik ini dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Yang ketiga, periode skolastik lanjut atau akhir pada abad ke-14 sampai ke-15. Periode skolastik akhir pada abad 14 sampai 15 ini ditandatangani dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme, ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Baik, materi selanjutnya tentang filsafat abad modern akan disampaikan oleh Saudari Susilawati. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Susilawati dengan NIM 211420110 akan melanjutkan materi tentang sejarah filsafat zaman abad pertengahan dan modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat di era modern. Jadi, pengertian dari filsafat modern adalah filsafat modern yaitu sebuah pengetahuan yang tidak berasal dari ilmu agama atau tidak berasal dari kitab suci dan juga tidak berasal dari penguasa, melainkan dari diri manusianya itu sendiri. Nah, kemudian ada sejarah filsafat modern. Sejarah filsafat modern ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu ada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Periode pertama disebut sebagai periode klasik atau sebuah kelanjutan dari era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Yang kemudian periode kedua yaitu periode pertengahan dan periode ketiga yaitu
periode modern yang kemudian dilanjut dengan postmodernisme. Yang kemudian ada aliran-aliran filsafat modern. Aliran-aliran ini yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme itu dipelopori oleh René Descartes dari tahun 1596 sampai dengan 1650 yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ini ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Terus yang kedua ada empirisme. Empirisme ini adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Jadi John Locke berpendapat bahwasannya aliran empirisme ini beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera atau empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi empirisme itu adalah lawan dari rasionalisme. Terus yang ketiga itu ada tentakritisme. Immanuel Kant dengan gigih berupaya mendamaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil kerjasama dari dua unsur, yakni pengalaman dan kearifan budi. Pengalaman indrawi datang kemudian, sedangkan akal budi merupakan unsur priori atau yang datang terlebih dahulu. Terus yang keempat ada idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide karena pandangannya yang idealis. Itulah yang menjadi idealisme ini sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Terus yang terakhir ada positivisme. Jadi positivisme ini berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Kemudian, filsafat pun harus meneladani contoh itu. Oleh karena itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Kemudian, ada 3 pernyataan umum tentang positivisme. Yang pertama ada positivisme legal, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa hukum negara berdasarkan pada keinginan pemilik kekuasaan negara tersebut. Kemudian yang kedua ada positivisme moral, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perintah-perintah arbitrer Tuhan melakukan tindakan-tindakan tertentu tentang benar atau salah. Terus yang terakhir ada filsafat positivisme, yaitu dimulai dengan Auguste Comte dengan filsafat positif, dan positivismenya digunakan untuk merancang pandangan dunia yang merangkum masalah-masalah dalam kehidupan ilmu modern serta menolak superstisi, religi, dan metafisika sebagai bentuk pikiran prailmiah yang akan diserahkan kepada ilmu positif sebagai kemanusiaan meneruskan kemajuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Susi. Hanya itu penyampaian materi yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.